Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirsa Sabriana Nur Safira dari kelas Biologi A dengan NIM 60300121048. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lipid. Nah, sebelumnya ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada lipid. Yang pertama yaitu pengertian lipid, sifat-sifat lipid, struktur lipid, jenis-jenis lipid, perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh, contoh lipid jenuh dan tidak jenuh, dan pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian lipid. Nah, apa sih itu lipid? Lipid itu sendiri berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti berat lemak. Lemak dan senyawa-senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut lemak. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu polimer. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofolik. Nah, selanjutnya, fungsi lipid itu sendiri yaitu sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentuk sel, sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas dan memelihara suhu tubuh. Nah, adapun struktur lipid yaitu gliserin dan asam lemak. Gliserin dan asam lemak ini merupakan komponen utama penyusun lemak dan lipid. Nah, untuk gliserin itu sendiri adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil atau OH. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Selanjutnya yaitu asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon C dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil atau COOH. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap yaitu 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat atau 2 atom karbon, dan yang terpanjang adalah asam tetrakosanoat atau 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan sumber lemak umumnya berbahan C12 dan C24 dan C22. Nah, selanjutnya yaitu adapun monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Nah, ketiga ini juga disebut monogligoseril dan diasilgliseril adalah kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Nah, yang pertama untuk monogliserida merupakan istilah untuk gliserida di mana satu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul lemak. Nah, yang kedua yaitu seperti namanya digliserida berarti dua asam lemak yang terkait dengan backbone gliserol. Karbon ketiga gliserol biasanya terkait dengan zat yang lebih polar. Para digliserida paling umum ditemukan di membran fosfolipid. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada trigliserida yang lebih dikenal dengan sebutan triasilgliserol yang merupakan gliserida di mana gliserol diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida ini terdapat pada minyak sayur dan lemak hewan. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Pada umumnya, klasifikasi dari lipid ini didasarkan atas kerangka dasarnya, yaitu menjadi lipid kompleks dan lipid sederhana. Yang pertama, kita akan membahas tentang lipid sederhana. Nah, lipid sederhana ini meliputi ester, asam lemak dengan berbagai alkohol. Nah, adapun contoh dari lipid sederhana ini yaitu lemak atau fat, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua yaitu minyak atau oil, yang merupakan lemak dalam keadaan cair. Dan yang ketiga yaitu wax atau malam, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi.
Selanjutnya yaitu ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Nah, pada fosfolipid itu sendiri mengandung residu asam fosfat. Pada glikolipid mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat, sedangkan pada lipid kompleks lainnya, misalnya pada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Selanjutnya, adapun sifat-sifat lipid. Sifat-sifat lipid ini terdiri dari 8, yaitu yang pertama mengandung 15 sampai 60 atom C, yang kedua titik leleh rendah, yang ketiga bersifat nonpolar atau hidrofobik, yang keempat yaitu tidak larut dalam air, yang kelima yaitu larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetrafluorida. Yang keenam yaitu mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang ketujuh yaitu bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak, dan yang terakhir yaitu berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, pada lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya itu tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Nah, pada lemak jenuh yaitu jenis lemak yang tersusun rapat tanpa ikatan rangkap antara asam lemak disebut lemak jenuh atau saturated fat. Jenis lemak ini umumnya berasal dari hewani, cenderung menjadi padat pada suhu kamar. Asupan yang berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol atau low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Selanjutnya yaitu ada lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini adalah lemak yang memiliki struktur kimia dengan satu atau lebih ikatan rangkap. Jenis lemak ini atau umumnya berasal dari nabati biasanya cair pada suhu kamar. Lemak tak jenuh atau unsaturated fats ini terbagi dua jenis utama, yaitu tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda atau omega 3 dan omega 6. Ini membantu mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan pembekuan darah. Nah, dari lemak tak jenuh dan lemak jenuh ini bisa kita simpulkan bahwa lemak jenuh itu biasa terdiri dari bahan-bahan hewani, atau lemak jenuh ini biasa kita sebut sebagai lemak jahat. Sedangkan pada lemak tak jenuh ini bahan-bahannya berasal dari nabati atau bisa kita sebut dengan lemak baik. Selanjutnya yaitu kelompok lipid yang bersifat polar umumnya merupakan penyusun membran sel yang bersifat larut air. Golongan lipid polar antara lain yang pertama yaitu fosfolipid, yaitu lipid yang berikatan dengan fosfat. Yang kedua yaitu glikolipid atau lipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu proteolipid atau lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh lemak jenuh dan lemak tak jenuh terhadap tubuh manusia. Yang pertama yaitu lemak jenuh bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein atau LDL dalam darah. Jika kadar LDL yang terlalu banyak akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sedangkan pada lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat dan lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fat, jenis ini dapat membantu melindungi jantung dengan mempertahankan kadar HDL atau kolesterol baik sekaligus mengurangi kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait lipid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.